Halo, Scorpio. Wah, Scorpio ya. Scorpio Sun, Moon, Rising, Venus ya. Oke, halo juga Cross Watcher yang lagi memantau Scorpio. Ini general reading, energi banyak orang yang punya birth chart Scorpio. Jadi, bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik, vice versa. Oke, ini videonya timeless, boleh berlaku kapan aja, mungkin sudah ada yang merasakan. Bisa juga maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang Maha Kuasa. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya. Hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, oke? Jadi langsung aja ya, kita lihat energi Scorpio dan orang yang dealing sama Scorpio. Kamu, dia, atau siapapun lah ya, siapapun yang berkaitan sama Scorpio. Oke, aku shuffle dulu ya. Tara. Jadi ini bisa kamu atau dia ya, bisa terbolak-balik. Nah, jika ini kamu, aku ngerasa kamu seperti kayak orang yang mau mengendalikan perasaanmu ya. Kamu seperti kayak orang yang mau mengendalikan baper-bapernya kamu ya. Scorpio kan elemen air, jadi ya bisa lah baper-baper gemoy gitu, tapi ya sudahlah, makan dulu sana. Atau ya kita kendalikan perasaan kita sendiri gitu ya. Jadi kamu sebenarnya bisa baper, bisa terbawa perasaan sama seseorang, memikirkan seseorang, mau overthinking, masih mau memikirkan seseorang. Tapi ya udah, kendalikan aja sensitivitas kita. Ya masih sayang sih iya, masih cinta iya, tapi kayak ya udah, mau gimana lagi. Ya kendalikan aja rasa-rasa baper ini. Karena masih banyak yang perlu dipikirkan. Ini berapa kalian? Bukan hanya cinta yang kamu pikirkan, ya. Kamu juga pikirkan keluargamu. Kamu juga pikirkan kerjaan, masa depan. Kamu juga pikirkan uang. Ini berapa kalian suka banget overthinking ya? Beberapa waktu ini atau kedepannya, kamu kayak orang pemikir, dikit-dikit mikir. Masih hal kecil padahal, tapi dipikirkan banget. Apalagi hal besar, sangat-sangat dipikirkan. Suka overthinking ya, say. Nah, jadi jaga loh pikiran kamu juga ya, jangan hanya perasaan yang dijaga, pikiran juga. Soalnya kalau pikiran gak dijaga juga ya kita stres. Nanti kalau sakit gimana? Sakit kepala gimana, say? Nah, terus di sini apa ya? Sebenarnya kamu tuh pengen banget ada komunikasi dengan seseorang atau vice versa. Seseorang pengen sih komunikasi dengan kamu, kayak pengen ngomong baik-baik begitu sama kamu. Apalagi ngomong baik-baik ini tentang perasaan ya. Karena dia juga memikirkan kamu. Ini berapa dealing sama twin flame ya, mirror. Kamu sama dia itu sebenarnya punya perasaan yang sama. Sama-sama overthinking, sama-sama baper, sama-sama kepikiran, masih belum lupa, belum melepas sih sebenarnya. Ya masih sayang, masih cinta. Itu kalian berdua. Sama-sama ya masih punya perasaan yang kuat gitu. Cuma di sini entah kamu entah dia ya kebanyakan mikir aja, akhirnya nggak melakukan apa-apa. Atau ya gimana ya, say, gue banyak pikiran gitu. Jadi kayak nggak fokus gitu ya sama percintaan. Sebenarnya banyak sih yang pengen saya bicarakan sama dia. Banyak sih sebenarnya yang pengen saya utarakan sama dia. Tapi ya gitu, saking banyaknya pikiran sekarang jadi kayak itu diabaikan gitu. Maksudnya ya kebanyakan mikir akhirnya kita males kan untuk bicara. Kita akhirnya males untuk melakukan ini dan itu, atau ya masih banyak hal penting yang perlu dipikirkan. Jadi ya itu juga jadi kayak terabaikan begitu. Tapi ya apa ya,
Mungkin karena kamu lagi di proses yang benar-benar pengen menstabilkan dirimu sendiri. Kamu pengen menstabilkan perasaan. Ya, kalau sayang udahlah, jangan terlalu berlebihan. Kalau kita cinta ya udah, jangan terlalu berlebihan. Atau ya, stabilkan perasaan aja gitu. Supaya kalau senang jangan berlebihan, kalau sedih pun nggak berlebihan. Dan kamu memang mengasah intuisimu ya. Kan kalian elemen air pasti punya intuisi tajam gitu. Kalau kamu dengar kata hatimu, sebenarnya banyak petunjuk di situ. Kalau kamu dengar intuisimu ya, dengar aja petunjuk-petunjuk dari semesta. Itu terjadinya tiba-tiba ya. Jadi itu nggak dicari gitu kak. Itu datang sendirinya. Contoh, nggak tahu sih tiba-tiba gue kepikiran untuk ngelakuin ini, ngelakuin itu, ya lakukanlah itu. Atau tiba-tiba gue kepikiran sama nih orang. Nih orang kayaknya begini begitu. Ya itulah yang terjadi. Jadi ya sudahlah. Ya, kamu banyak pasif ini ya, beberapa kalian. Banyak sebenarnya memang pikiran kamu ya, nggak hanya dia. Jadi dia nggak prioritas banget ya, beberapa gitu. Oke, perasaan dia ke kamu sekarang ya. Perasaannya. Tara, wah, kenapa ini dia ya? Ini bisa dia atau kamu juga ini kah? Bisa vice versa ya. Oh, orang yang dealing dengan kamu. Ya ini kan twin flame ya. Sama-sama masih baper. Sama-sama sakit juga sih. Sakit menahan rindu, sakit memendam semuanya. Diam-diam cemburu, tapi ya mau gimana lagi. Nah, ada yang rasa gitu ya. Oke, jadi orang yang dealing sama kamu ini, dia makin sayang sih sama kamu ya. Gitu. Tapi ada rasa sedih di sini ya. Sedih, broken heart, kayak ya mungkin sedih karena kita sulit bersama, hubungan ini rumit. Ada intervensi yang lain, ada pilihan lain, pihak lain, orang lain. Ya, dia fokus kemana gitu. Ada yang fokus sama kerjaan kan, fokus sama keluarga, fokus sama teman, atau ya gitu, fokusnya sama orang lain mungkin. Jadi ya aku terluka, aku sakit hati. Ini bisa dia atau kamu ya. Ya siapapun lah ini, misalkan ini kamu, kalau kamu memang yang tersakiti, ya sakitlah hati kamu ya, kecewa. Jadi aku ngerasa ada seseorang, apa ya, dia tuh punya perasaan kayak, oh, aku pernah loh melukai perasaan kamu, aku pernah nyakitin kamu, aku tahu aku pernah bikin kamu kecewa. Jadi ya aku ngerasa bersalah, tapi aku juga nggak tahu harus memperbaiki dari mana, begitu. Bisa juga dia ngerasa hidup kamu itu udah banyak kekecewaan, hidup kamu itu udah banyak kesedihan, kesakitan, kepedihan. Terus dia jadi takut melakukan sesuatu sama kamu. Dia takut kamu terluka lagi. Dia takut kamu tuh sensitif banget. Dia takut salah ngomong. Dia takut kalau bicara ini nanti kamu sensitif. Kalau aku ngelakuin ini nanti kamu takutnya baper. Atau ya aku takut ngelakuin ini itu karena aku tahu kamu mudah terluka gitu ya. Bisa vice versa, bisa juga ya gue takut ngelakuin ini itu sama lo ya karena gue takut gue yang sakit hati, ya gue takut kayak gini gitu ya karena gue yang takut ntar kalau gue kecewa kayak gimana, kalau nggak sesuai sama harapan gue, nggak sesuai dengan ekspektasi, atau ya kalau hanya untuk ngerendahin harga diri gue buat apa. Nah ada yang kayak gitu, egonya melambung tinggi ya. Ada sih yang keras kepala di sini, baperan sih kayak kamu, tapi sensitifnya dia lebih kayak mudah sensi gitu, keras kepala. Jadi sensitif itu sebenarnya kan bisa ke positif negatif. Kalau sensitif mau positif ya kamu lebih kayak orang yang menjaga perasaan, peka, perasa, penyayang begitu. Kalau kamu positif. Tapi kalau dia sensitifnya negatif, nah dia mudah sensi, mudah marah, takut merendahkan harga dirinya, emosional nggak stabil,
ya barbar gitu ya. Gitu sih. So ya, orang ini takut berjuang tapi takut juga kehilangan kamu. Jadi kan aneh sebenarnya ya. Orang ini takut berjuang ini bisa aja karena merasa bersalah ya. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita ngerasa takut, malu, takut merendahkan harga diri, takut meruntuhkan ego gitu. Tapi bisa juga, ya aku juga takut nih kehilangan kamu. Karena diam-diam aku cemburu. Aku cemburu, kamu di sana bahagia tanpa aku. Ya siapa sih yang nggak mau sama kamu? Yang lain juga mau sama kamu. Atau ya aku nggak bisa ngebayangin kamu kalau sama orang lain gimana ya. Hancur banget perasaan aku, sakit ya, cemburu gitu. Jadi ya, dia bingung sebenarnya sama dirinya sendiri. Dia bingung apa yang terjadi sebenarnya sama diriku. Kenapa aku jadi aneh gini ya? Beberapa di sini orangnya pelin-pelan. Dia yang membuat keputusan, tapi dia yang kebingungan gitu. Contoh, gue ngerasa ini jalan yang terbaik buat hidup gue, tapi ya gue masih kepikiran sama lo. Gue ngerasa ya udah melepas adalah yang terbaik, tapi ternyata gue kehilangan. Atau ya gue ngerasa gue takut berjuang, atau ya udah males lah berjuang, tapi ternyata sakit juga ya kehilangan. Jadi ini orangnya takut berjuang sekaligus takut kehilangan. Jadi ya takut berjuang terus takut kehilangan, ya itu gimana gitu ya, jatuhnya pelin-pelan begitu ya. Jadi apa ya, ini bisa vice versa ya. Bisa terbolak-balik ini siapa posisinya yang seperti itu. Yang jelas aku ngerasanya kadang terlalu banyak pilihan itu membuat kita tidak punya pendirian. Terlalu banyak yang kita fokuskan, akhirnya kita tidak bisa mengambil keputusan. Akhirnya apa? Overthinking sendirian, kebingungan sendirian gitu ya. Jadi ya dia ngerasa gitu sih, entah siapa dianya ini ya. Gitu, bisa vice versa ya. Oke, kita lanjut dulu lah. Sebentar, aku shuffle dulu ya. Scorpio. Oke, di sini ada energi. Wah, ini kayaknya strong-strongan gitu ya energinya. Banyak yang kuat. Ada Libra, Gemini, Aquarius ya. Pisces, Cancer, Scorpio. Oke, yang kuat ini Libra. Capricorn, Taurus. Yang kuat juga ada Gemini ya. Sesama Scorpio ada ya, atau ada elemen air ini ya, karena baper banget orangnya. Pisces, Cancer, Scorpio. Aku rasa itu ada ya. Oke, juga ada di sini yang kuat ya, Leo, Sagittarius sama Cancer. Cancer ya. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi ya. Jadi di sini sebenarnya kamu memantau seseorang gitu. Kamu memantau situasi atau ini vice versa. Ada seseorang yang memantau kamu dari jauh. Ada seseorang yang diam-diam memperhatikan kamu dari jauh. Dia candu ya. Dia kecanduan sebenarnya sama kamu. Atau bisa juga kamu kayak masih ada addiction sama seseorang. Kamu kayak masih candu juga perasaan kamu sama seseorang. Ini berapa memang ikatannya, karena ikatan batin yang kuat sih. Punya spiritual connection yang kuat banget gitu. Entah ini twin flame ya, karmic twin flame atau soulmate ya, beberapa gitu. Jadi kayak kita ngerasa dirantai begitu. Kayak gak mudah lah melupakan orang itu. Dia juga gak mudah melupakan kamu. Begitu. Dan kamu bisa juga sebenarnya cemburu ngelihat dia kalau sama yang lain. Atau kalau dia bahagia tanpa kamu gimana. Kan kadang kita cemburu. Ya namanya juga sayang ya, mencintai ya begitu. Terus di sini ada sebenarnya yang pengen bertemu ya. Ada sebenarnya yang diam-diam pengen merencanakan
pertemuan gitu. Ini entah siapa ya. Mungkin dalam waktu dekat ada yang mau mencari kamu. Yang mencari kamu ini aku ngerasa bisa dimulai dari teman ya. Beberapa waktu ini mungkin, atau ya beberapa waktu ke depan, yang cariin kamu itu ada dari pertemanan kamu. Dia pernah menjadi teman kamu. Temanmu itu ada yang mau menghubungi, ada yang mau menghampiri kamu. Bisa juga nih ada keluarga ya. Tapi beberapa sama mantan ya, masa lalu gitu. Tapi karena di sini banyak orang, bisa juga orang baru. Ya berarti laris layasai. Nah, gitu. Ya kamu tinggal milih lah, kamu mau yang mana. Kalau teman kamu datang, keluarga kamu datang, mantan, gebetan, orang baru datang, ya seleksi lah. Kamu mau yang mana? Jadi melakukan sesuatu itu ya pakai logika juga. Jangan hanya pakai perasaan sesaat. Hanya karena aku kasihan. Ya aku tiba-tiba baper aja gitu. Hanya karena tiba-tiba komunikasi, tiba-tiba ketemu. Ya tiba-tiba ada yang menghampiri. Ya kendalikan baper-bapernya kamu. Jangan sampai ya ujung-ujungnya kamu sedih lagi gitu ya. Terus di sini aku ngerasa sebenarnya kamu jengkel ya. Kamu marah banget sama seseorang. Ini siapapun yang pernah nyakitin kamu masih marah sama dia. Siapapun yang kecewakan kamu masih marah sama dia. Masih jengkel ini ya. Masih ada rasa emosi kalau ingat-ingat orang seperti itu. Kamu bisa kecewa sama siapa ini ya? Mungkin kamu bisa kecewa sama seseorang, sama teman, keluarga, atau siapa. Ini bisa siapa aja. Tapi di sini kamu berusaha menstabilkan dirimu sendiri, mencintai dirimu sendiri. Kamu merawat dirimu, membuat dirimu berharga, supaya kamu dihargai sama orang. Gitu ya. Tapi di sini kenapa ya? Kamu sedih banget ini ya. Sedih banget ini. Sedih, bertahan, sulit. Pergi juga sulit itu ya. Ini berapa ada yang kayak gitu. Ya it's okay lah. It's okay, kayak kita bisa aja bilang, kita ngomong, udahlah lepaskan, ikhlaskan. Bisa aja orang ngomong kayak gitu, move on lah, melepas ya. Tapi semua kan butuh waktu ya. Memang mempraktekkan itu nggak segampang ngomong doang. Merealisasikan sesuatu tidak segampang bicara. Kadang kita bilang ya udahlah, lepaskan, ikhlaskan, tapi ya kenyataan kadang ya nggak segampang itu. Jadi kalau butuh waktu ya butuh waktu, butuh proses ya butuh proses, begitu. Apalagi kalau ini udah pernah cinta banget, sayang banget ya, terus dikecewakan ya sakit sih. Cuma yang nyakitin kamu sebenarnya menyesal ya. Orang yang pernah menyakiti sebenarnya menyesal. Jadi siapa sebenarnya yang pernah menyakiti? Yang pernah menyakiti itu yang menyesal ya. Oke, perasaan dia ya. Ini bisa vice versa ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Taurus ya, Virgo, Capricorn. Wah, ini strong banget Scorpio ya. Beberapa di-link sama Scorpio. Atau ya ini energi kamu, ada juga ya. Ada Libra, Gemini, Aquarius. Yang kuat Cancer, Sagittarius, Leo, Gemini, ada Pisces, Aries, Capricorn ya, itu kuat juga. Di sini yang strong, yang kuat muncul lagi ya. Ada Cancer. Oke, banyak energi Cancer, elemen air ya, beberapa elemen air. Jadi aku ngerasa orang ini kayaknya pengen buka pembicaraan sebenarnya sama kamu ya. Kalau kamu dengar intuisimu, kata hatimu, sebenarnya ya ada aja sih yang pengen buka komunikasi dengan kamu. Karena aku ngerasa orang-orang ini pernah merasakan kasih sayang kamu ya. Mungkin kamu orangnya pernah baik sama dia, sama mereka. Mungkin kamu orangnya pernah berkorban. Kamu orangnya penyayang. Kamu orangnya mudah kasihan, gak tegaan. Jadi siapapun yang butuh kamu pasti ingat mencari kamu. Atau ya memang butuh gak butuh tetap aja namanya orang baik ya diingat lah gitu kan.
Jadi banyak ini yang ingat-ingat sama kamu. Kayaknya ini paling enggak teman ada yang nyariin ini, atau keluarga ya. Kalaupun bukan orang yang menyebalkan ini ya. Kalaupun bukan dia ini, tapi ya setidaknya teman, kawan, keluarga, itu ada aja yang nyariin kamu. Kayak ngerasa ya butuh perhatian kamu, butuh kasih sayang kamu. Kan ini kalian orangnya penyayang, apalagi sama keluarga ya. Kamu orangnya penyayang banget. Apalagi kalau punya teman itu kayak keluarga banget. Jadi ya ada sih yang ngerasa kehilangan, rindu, jadi ya pengen bersama kamu, begitu. Terus di sini apa ya? Ada orang yang dealing dengan kamu, ada yang terkoneksi sama kamu. Ini ribet banget ya, rumit hubungannya. Karena salah satu dari kalian punya pengaruh tentang keluarga. Mungkin ya ada yang dipengaruhi keluarga, berpihak banget sama keluarga, atau punya keluarga. Ya ribet sih gitu. Jadi ya dia lambat gitu ya, lambat banget dia bergerak ke kamu. Jadi terkhusus orang ini memang pergerakan dia lambat, lalat banget lah. Sebenarnya ya deep down dalam lubuk hati orang ini maunya sama kamu. Kalau dia pikir-pikir, ya aku pengen loh punya istri, punya suami seperti kamu. Pengennya sih menikah dengan orang seperti kamu. Tapi ya di sini apa ya? Kayak keadaan semua sudah berubah gitu. Entah dianya berubah atau kamu berubah. Karena di sini salah satu udah nggak mau lagi berkomunikasi. Salah satu kayak orang yang sudah keras banget. Udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Jadi ya gitu. So ya nggak mudah untuk memperbaiki lagi, nggak mudah untuk menaklukkan kamu lagi. Beberapa ngerasa sulit berjuang ke kamu, ya. Tapi ini bisa vice versa ini ya. Bisa vice versa. Mungkin kalau bisa bersama kamu itu ya dia harus memperbaiki dirinya dulu. Atau ya untuk bisa bersama kamu dia harus ngurusin urusannya dulu. Dia harus beresin dirinya sendiri. Ya itu dulu kan. Habis itu ya baru bisa bersama dengan kamu. Ada yang kayak gitu ya. Oke, kita lihat lagi dari sini. Aku shuffle dulu ya. Scorpio. Oke, Tara. Wah. Memang kamu dalam waktu dekat lebih mencintai dirimu sendiri ya. Beberapa ini sudah punya awareness, punya kesadaran. Tidak ada yang lebih peduli sama kamu selain dirimu sendiri. Jadi sesayang apapun kamu sama orang, dan kalaupun ada seseorang yang secinta apapun dia sama kamu, tetap aja yang lebih peduli sama kamu ya dirimu sendiri. Begitu kan? Nah, jadi ya ini ini berapa kalian lebih kayak defensif gitu sih. Aku ngerasa kamu udah bisa memasang tembok tinggi, kamu udah bisa membuat perlindungan untuk dirimu sendiri, fokus sama diri sendiri. Ya mungkin udah capek berjuang, atau memang yang kamu fokuskan ini siapa ya? Bisa keluargamu atau ya kamu fokus memikirkan masa depanmu ya, gitu. Ini beberapa kalian kamu tuh memang ini lagi di perjalanan spiritual ya. Beberapa kalian ini suka menyendiri, ya mencari pencerahan gitu. Bisa pencerahan dari tarot, bisa cari pencerahan dengan kegiatan religius begitu ya. Atau kamu suka menyendiri karena dengan menyendiri kamu bisa mendapat petunjuk-petunjuk dari intuisimu ya. Kan ini ada sebenarnya kok orang yang selalu di sisi kamu. Atau bisa dibilang kalaupun kita berhadapan dengan yang lain, kalaupun ada keramaian, tapi tetap aja kamu lebih kayak pengennya menyendiri gitu ya. Tapi
kayak gimana pun kamu menyendiri, kamu tuh nggak pernah sendiri, karena ada yang jagain kamu. Ini ada yang jagain kamu tuh kayak kakek nenek moyangmu, ada yang jagain kamu, leluhurmu, malaikat penjaga, itu jagain kamu. Jadi kamu nggak pernah ngerasa sendiri, gitu ya. Terus, ya mungkin dengan sendiri itu, kamu membaca petunjuk-petunjuk di alam semesta. Kayak misalnya, ya ketika kita sendiri, kita kan connect banget dengan semesta. Apalagi kalau dibantu sama penjaga ya. Ada yang jagain kamu kan jadi makin cepet tuh, kamu menerima segala petunjuk. Contoh, kira-kira aku harus ngelakuin apa? Nah, kamu akan diberi petunjuk. Atau ya memang kita itu orangnya apa ya? Kita nggak mudah mengambil keputusan. Jadi begitu banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyendiri agar bisa membuat keputusan. Jadi ya gitulah ya. Dan aku ngerasa ya gitu, namanya manusia kan nggak sama ya. Manusia itu beda-beda karakternya. Mungkin kamu tuh orangnya kalau mau melakukan tindakan harus overthinking dulu, mikirin dulu, menyendiri dulu, sampai benar-benar kamu yakin baru kamu bikin keputusan. Ya itulah kamu. Jadi ya sudahlah, itulah karakter kita. Jadi di sini aku ngelihat, kalaupun ada orang yang bergerak ke kamu, kalaupun ada orang yang mengusik hidup kamu, atau ada yang menghampiri kamu lah, itu kamu kayak kurang merespon gitu. Jadi memang kayak nyamannya sekarang bertapa begitu ya. Nyamannya kamu sekarang menyendiri, karena ini bisa juga bagian dari proses healing kamu ya. Mungkin banyak luka masa lalu, banyak luka selama ini yang terjadi. Jadi menyembuhkan itu semua butuh waktu. Jadi ya itu sih, kalau memang mau menyendiri aja dulu ya. Kalau pengennya nggak merespon siapa-siapa ya udah gitu. Kamu kan punya hak atas hidup kamu. Cuma di sini ya kamu juga harus bijaksana sih. Bijaksana dalam artian kita tuh nggak bisa melakukan perubahan kalau kita bergantung sama orang lain kan. Jadi kalau kamu ingin ada perubahan di hidup kamu, ya itu mulainya dari dirimu sendiri. Semua itu bisa terjadi kalau dimulai dari dirimu sendiri. Contoh, kalau kamu pengen hidup lebih baik, ya kamu mulai dari dirimu. Lakukan sesuatu supaya hidup kamu lebih baik, lebih berkualitas. Terus kalau kamu nggak mau hidup kamu toksik, ya kamu lakukan sesuatu. Jangan lagi terima orang-orang toksik, ya. Dan di sini segala sesuatu itu harus ada penerimaan. Terkadang yang bikin kita bisa plong kalau kita menerima keadaan. Jadi ya ikhlas sih ya, ikhlas, lepaskan, maafkan apapun yang terjadi di hidup kamu. Atau ya kalau kamu ngerasa ada hal-hal yang sebenarnya sudah tidak berguna, tidak ada faedahnya, sudah sangat toksik, ya itu lepaskan aja. Dan ya udah, belajar dari pengalaman dan kedepannya perbaiki hidup kamu. Semoga kedepannya ya hidup kamu lebih baik ya. Oke, jadi ini untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, ini berapa aja yang cocok ya, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.